Ya, jelangkung itu sebetulnya ada hantunya, ada makhluknya yang masuk pada media yang kita gunakan untuk memanggil mereka. Medianya bisa bermacam-macam, bisa dengan pensil, bisa dengan kukusan, bisa dengan besi di palang atau kayu di palang, bisa juga dengan apa ciduk yang gagang bambu, bisa juga dengan perlengkapan tradisional yang sangat mudah didapat. Tetapi kalau kita kembali pada sejarah, ini kan sebetulnya tiap wilayah punya cara-cara tersendiri permainan-permainan anak-anak yang berkaitan dengan mengundang makhluk halus. Terutama anak-anak ini permainan-permainan di daerah. Di daerah zaman dulu tuh orang-orang main jalangu ya biasa aja. Memang banyak yang main. Mau pakai ikatan bambu, mau pakai kain-kain, daun-daun dikumpulin di ranting, disilang-silang, kemudian dengan kertas, dengan pulpen dan pena, dengan arang dan lain-lain. Itu biasanya mereka lakukan permainan memanggil makhluk halus ini oleh anak-anak kecil zaman dulu, dan itu terjadi di daerah. Memang dengan menggunakan ritual ini, makhluknya muncul bukan dalam bentuk wujud, tetapi masuk ke dalam media yang digunakan, sehingga nanti medianya akan melakukan satu aktivitas, satu perkenalan, satu proses yang memberi informasi kepada si pemanggil tentang satu hal yang berkaitan dengan makhluk tersebut atau hal lain yang berkaitan dengan dunia luar. Biasanya jelangkung dipakai untuk dipanggil, iseng-iseng ditanya siapa kamu, dari mana, kenapa meninggal dan lain-lain. Atau juga bisa juga ditanya, si Udin sebenarnya seneng nggak sama si Amin, sama si Anu, sama si Anu. Anak-anak muda kan anak suka pacaran, caranya begitu tuh. Dan di perkampungan hal-hal ini biasa digunakan. Tiap daerah punya cara-cara sendiri. Kalau kita lihat kan mungkin orang-orang mungkin daerah Ambon, daerah Kalimantan, daerah Sumatera, ada metode-metode ritual sendiri yang namanya pun masing-masing, mereka dengan budaya mereka masing-masing memanggil makhluk halus yang lebih cenderung kepada arah permainan. Jadi kalau di daerah Jakarta sendiri, Jakarta, Jawa, itu juga mereka biasanya menggunakan kayu ya, di palang pakai batok kelapa, itu biasanya begitu. Sebetulnya kalau ditanya awal permainannya gimana, kalau kita kembali tarik pada sejarah, namanya tuh cai langkung, cai lang sei, itu tempat sayur tuh, jadi bahasa itu bahasa Mandarin. Cai lang sei tempat sayurnya siapa, jadi kung tuh kakek-kakek tua, jadi kakek tua, tempat sayurnya kakek tua, seperti itu. Jadi awalnya itu jadi dari kebudayaan Tionghoa awalnya. Kemudian cai lang sei itu ininya siapa, apa hanuan sayurnya siapa, saya kan sayur, jadi tempat sayurnya siapa gitu. Jadi jai langkung, jai langse dibilangnya, itu gampangnya dibikin begitu sama orang-orang zaman sekarang. Dan kemudian prosesnya juga sudah mulai dimodifikasi dari tempat menggunakan tempat sayur, termodifikasi menggunakan berbagai macam media oleh anak-anak yang ternyata memang dengan media yang lain pun nggak kalah seru. Mereka tetap muncul dan tetap memberikan informasi yang diinginkan oleh si pemanggil. Nah, biasanya untuk memulangkan mereka itu dari awal dibilang tuh, datang tidak tidak diantar, pulang tidak diantar. Nah, bahasa-bahasa begini diucapkan terus berulang-ulang supaya nanti pas pulangnya ya pulang aja gitu. Karena kadang-kadang ada yang pulang minta diantar. Aku mau pulang tapi aku mau diantar ke kuburan Anu tuh, atau ke makam Anu, atau ke jalan Anu, tempat yang ngeri-ngeri, tempat yang sepi-sepi gitu. Ada yang memang mereka tiba-tiba nganter ketemu makhluk aneh-aneh di sana, ada pula memang yang langsung dibuang. Nah, yang langsung dibuang ini biasanya kadang-kadang si makhluk yang masuk ke dalam jelangkung tersebut suka ikut. Jadi kadang-kadang ada juga yang tidak ikut, tapi ada juga seringkali makhluknya ikut, datang, kemudian tiba-tiba pagi-pagi di rumahnya tiba-tiba terjadi sesuatu, misalnya gelas minum yang tadinya penuh, tiba-tiba tinggal separoh, di tempat gelasnya ada bibir, dicium baunya bau bangkai. Jadi hal-hal ini yang memang kadang-kadang di daerah itu sering terjadi. Karena dibuangnya dengan paksa gitu, dengan kasar, nggak mau dipulangkan, main lempar aja. Akhirnya di antara mereka ada yang diikuti pulang ke rumah, tiba-tiba buka baju di tempat lemari baju, begitu pas dibuka ada baju-baju yang udah zaman dulu yang bukan baju dia,
ada di sana dengan bau-bau kemenyan, bau-bau segala macam, atau juga ada tanah-tanah kuburan seperti itu. Itu biasanya udah mulai diganggu, dan biasanya teror itu tidak cuma sebentar. Kalau sampai terjadi si makhluknya ikut dan mengganggu, makhluk ini biasanya tersinggung karena memang dipanggil kok dibuang gitu. Nah, biasanya dia akan ganggu terus dan menteror si pemanggil sampai si pemanggil itu memanggil orang yang mengerti atau orang yang bisa untuk mengusir dirinya sehingga dia tidak bisa mengganggu lagi. Selagi akses mengganggu itu masih ada, si makhluk yang ada di dalam jalan tersebut akan terus berupaya menteror si pemanggil sampai si pemanggil itu benar-benar mencari jalan untuk membuat terpisah dengan dunianya dia. Begitu. Ini, jadi yang pertama kita memang harus lakukan persiapan. Kalau kita mau main Jalangkung, jangan ngasal. Karena dari zaman dulu aja walaupun ini permainan anak-anak, tapi biasanya ada pemimpin regu. Ada anak-anak yang memang sudah terbiasa menggunakan metode tersebut dan sudah mendapatkan restu dari orang-orang tuanya, orang terdahulunya, sehingga dia bisa melakukan sebuah proses tanpa membuat ketersinggungan kepada alam lain. Nah, tetapi ada pula orang yang memang nggak tahu menau. Ini yang sering kali terjadi zaman sekarang. Dianggapnya sepele, dianggapnya ngegampangin. Begitu ritual akhirnya tidak terkendali. Begitu muncul, mengembalikannya nggak bisa. Nah, ini yang bahaya memang. Jadi kalau saya sampai tahap tersebut ya, kalau memang kita udah nggak bisa mengendalikan ya memang nggak ada cara lainnya. Kembali kepada ketuhanan, lempar baca doa aja. Ya cuman kembali lagi kalau kita mau larinya ke sana, lebih baik jangan diundang. Pakai orang yang lebih mengerti, ajak orang yang tahu. Karena memang zaman sekarang tuh kadang-kadang banyak juga anak-anak remaja yang asal tuh ngegampangin, yang penting beres, yang penting gue pengen tahu sebenarnya si Anu seneng gak sama gue, sebenarnya si A tuh seneng gak sama gue. Padahal si Jalungnya sendiri terus terang kadang-kadang jawabnya juga suka belum tentu dia bener juga, kadang-kadang Jalung sendiri jawabnya suka ngaco juga, karena emang ngerasa ini nggak serius gitu kan. Karena kalau manggil dia serius dipakaikan kemenyan khusus apa, kemudian ritual media khusus, medianya juga media yang khusus datang. Nah itu yang biasanya keras tuh, yang datang yang tingkat tinggi jawabannya lebih benar tuh biasanya. Bisa kamu bantu si Anu biar begini? Kalau dia jawab bisa, bagaimana caranya? Dia dijawab caranya kalau kamu mau begini, kamu siapkan ini ayam atau apa misalnya, nanti saya akan kerjakan begitu. Kamu kasih saya ini, saya akan kerjakan ini. Biasanya begitu. Bisa disuruh juga tuh, bisa tuh. Tapi itu yang lebih pada tahap yang lebih lanjut. Dan biasanya yang memanggil itu bukan anak-anak sembarangan, tapi anak yang lebih pada pemimpin regunya. Jadi zaman dulu tuh anak-anak kecil tuh nggak semuanya kosong-kosongan, karena zaman dulu dengan sekarang berbeda. Orang zaman sekarang kan lebih ke arah teknologi. Dia akhirnya berpikir ke arah magis itu tipis. Tapi zaman dulu orang-orang itu semua yang namanya anak laki-laki, semua yang namanya anak perempuan oleh kakek neneknya diberi bekal yang dulu, dan itu semua berkaitan dengan dunia spiritual seperti itu.